بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga iman dan Islam senantiasa terjaga di dalam dada sampai ajal menjemput dan Allah Subhanahu wa taala mencatat serta menggolongkan kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sahabat Arsa, berjumpa lagi dengan saya Abu Robani dan seperti biasa dalam program Arsa Mengaji kita akan bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Juga kita akan bersama-sama mengambil hikmah pelajaran dari surat yang kita pelajari. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang satu surat yaitu surat Al-Adiyat ya, dengan tema harta tahta taqwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat ini mengawalinya dengan 5 kali sumpah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah melainkan pasti ada sesuatu yang Allah ingin tegaskan kepada kita. Allah mengawali dengan sumpah wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Kemudian ayat keduanya fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Maksudnya ketika kuda itu berlari dengan kencang, maka tapal kuda yang terbuat dari besi itu bersentuhan dengan bebatuan sehingga akan menimbulkan percikan-percikan api. Itu makna dari fal muriyati qadha. Berikutnya kemudian kata Allah fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Kemudian fa'atharna bihi naq'a, sehingga kemudian menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan 5 sumpah, maka ayat ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan isi sumpah yang Allah ingin tegaskan kepada kita. Apa itu? Kata Allah, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Sebagian ulama berusaha untuk menjelaskan hubungan sumpah-sumpah tersebut yang menggunakan sifat-sifat kuda dengan sifat-sifat manusia yang ingkar. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia memperhatikan keadaan kuda yang memiliki sifat taat. Jika kuda diberikan makannya, diurus dengan baik, dikasih minum, diberikan kandangnya, maka kita akan melihat kuda itu
akan berterima kasih kepada tuannya. Sehingga ketika tuannya memerintahkan pergi berperang, maka mereka pun patuh dan ikut pergi. Bahkan ketika dia harus masuk ke tengah-tengah pertempuran demi untuk mengantarkan tuannya menuju kemenangan, maka dia pun akan melakukannya. Berbeda halnya dengan manusia. Ya, keadaan manusia Allah Subhanahu wa taala gambarkan, walaupun diberikan berbagai kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bersifat tetap dalam keingkaran dan kekufurannya, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Hasan Al-Basri pernah mengatakan makna al-kanud dalam ayat innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan lakanud adalah orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan satu ujian dia, berikan satu kehidupan yang sempit, Allah berikan satu musibah, kemudian dia melupakan kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih banyak Allah anugerahkan kepadanya. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lakanud pada ayat innal insana lirabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar terhadap Rabb-Nya. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ingkar adalah orang yang suka menghitung-hitung atau orang yang suka mengingat-ingat musibah, kemudian melupakan kenikmatan dan anugerah dari Rabb-Nya. Dan itu sifat, betul tidak? Itu sifat karakter manusia. Ya, kalau diberikan musibah, diberikan kesulitan, maka seakan-akan menjadi orang yang paling menderita di dunia. Lupa dengan nikmat yang jauh lebih banyak Allah limpahkan kepadanya dibandingkan dengan musibah tersebut. Kemudian di ayat ketujuhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri akan keingkarannya. Seperti misalkan seseorang yang apabila diberi nikmat justru seringkali menisbatkan kenikmatan itu terhadap dirinya, kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan bahwa kenikmatan-kenikmatan itu pantas dia dapatkan. Kenapa? Karena usaha yang telah dilakukannya, dan kemudian menafikan, melupakan peranan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Qarun, barangkali sahabat Arsa pernah mendengar tentang kisah Qarun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sifat Qarun. Dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun kemudian berkata, sesungguhnya aku diberi harta semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Lihat bagaimana Qarun yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan harta yang begitu banyak, sampai saking banyaknya harta yang Allah berikan kepada Qarun, maka Qarun ini kemudian menyimpan hartanya di gudang-gudang penyimpanan harta. Sampai saking banyaknya harta tersebut, gudang-gudang penyimpanan tersebut, kuncinya dibawa oleh unta. Saking banyaknya gudangnya, dibawa kuncinya oleh unta. Tapi kemudian Qarun menafikan Allah Subhanahu wa taala. Qarun melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa kalau harta yang banyak itu semata-mata karena kepiawaian dia dalam berdagang. Sampai kemudian apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan Qarun sekaligus dengan hartanya. Makanya kita seringkali menyebut kalau ada orang yang menemukan harta yang terpendam, disebutlah harta Qarun. Nah, gitu kan, kita menyebut dengan harta karun, harta Qarun, hartanya Qarun, ya. Oleh karena itu sahabat Arsa, ingat harta, tahta, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah seharusnya kita lebih baik dibandingkan dengan kuda-kuda yang Allah gambarkan di dalam sumpah surat Al-Adiyat ayat pertama sampai ayat kelima. Dengan cara apa kita berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat?
Tentunya dengan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah dalam wujud senantiasa mentaati semua perintah-perintahnya dan berupaya menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangannya. Demikian barangkali sebagian pelajaran dalam surat Al-Adiyat.